Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang peluncuran dari Redmi Note 13 series. Oke, jadi di Cina ini Redmi Note 13 series ini udah muncul ya guys, dan udah tahu gitu loh harganya masing-masingnya berapa. Mulai dari Redmi Note 13, 13 Pro dan juga 13 Pro Plus itu semuanya udah keluar semua spek beserta harganya. Dan harganya itu yang membuat saya bener-bener wow banget ya. Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah Redmi Note 13. Redmi Note 13 ini menggunakan MediaTek Dimensity 6080. Yang menurut saya ya lumayan banget lah untuk performanya. Selain itu dia juga memiliki layar OLED dan juga 120Hz refresh rate seperti biasanya ya. Tapi dia juga memiliki kecerahan layar yang bisa sampai 1000 nits. Dan ya menurut saya dengan harga yang nanti akan saya omongkan, kecerahan layar 1000 nits ini bener-bener wow banget gitu. Untuk kamera belakangnya pun dia memiliki kamera 108 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Lalu untuk urusan baterai 5000 mAh dan juga 33 watt fast charging. Ya, karena ini memang yang tier terbawahnya, jadi ya nggak sampai wow-wow banget ya. Nah, harganya ini itu dimulai dari harga 2,5 juta sampai 3,5 juta. Nah, tapi yang harga 3,5 juta ini RAM-nya itu udah 12 GB dan memiliki storage 256 GB. Yang menurut saya udah cukup banget gitu ya untuk sebuah tier paling bawah dari Redmi Note. Nah, sekarang kita akan masuk ke Redmi Note 13 Pro. Dan di Redmi Note 13 Pro ini itu ternyata menggunakan Snapdragon 7S generasi kedua. Dan udah saya bahas sebelumnya itu kira-kira skornya 600 ribuan ya. Dan ternyata ya guys, ini katanya rebranding dari Snapdragon 6 generasi pertama sebetulnya. Nah, untuk urusan layarnya ini lebih bagus lagi karena udah 1,5K OLED-nya, dimana itu berarti lebih dari Full HD Plus. Dan juga seperti biasa 120Hz refresh rate, tapi touch sampling rate-nya ini yang gila-gilaan, yaitu mencapai 2160Hz. Yang ini nggak masuk akal sih. Bahkan HP gaming pun kadang ada yang masih kalah loh dengan hal ini. Saya nggak habis pikir, kenapa kok Redmi ini bisa mau masukin ke Redmi Note Pro series-nya ini guys. Selain itu dia juga menggunakan in-display fingerprint sensor di bawah layarnya. Yang menurut saya juga sebuah teknologi baru yang digunakan di Redmi Note ya. Dan untuk urusan kameranya ya ini yang benar-benar wah, menggunakan 200 megapiksel dari Samsung sensornya. Tapi ya semoga hasilnya ini lebih baik jauh ya dari yang digunakan oleh Realme 11 Pro Plus itu. Karena kan sama-sama 200 megapiksel. Tapi ya saya berharap sih hasil dari fotonya ini bisa lebih bagus jauh daripada Realme. Karena yang punya Realme menurut saya nggak banget gitu loh hasil fotonya itu. Dan juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga makro 2 megapiksel. Kamera depan tetap 16 megapiksel, jadi nggak ada perubahan. Dan ada satu kelebihan dari versi Pro ini, yaitu kameranya ini ada OIS-nya ya guys. Jadi pasti lebih stabil gitu daripada yang punyanya Note biasa. Nah, untuk urusan baterainya sendiri, ini baterainya 5100 mAh dan juga memiliki fast charging 67 watt. Harga terendahnya ini dimulai dari 2,9 juta dan tier paling tingginya itu dihargai 4,2 juta. Di mana tier paling tingginya ini udah 16 GB RAM dan juga 512 GB storage. Yang menurut saya ini udah gila banget ya. Untuk sebuah mid range phone dia bisa 16 GB dan 512 GB storage. Itu gila banget sih menurut saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tier paling tinggi ya dari seri Redmi Note 13 ini, yang dinamakan Redmi Note 13 Pro Plus. Nah, di tier yang paling tinggi ini tentu saja semua spesifikasinya itu super mentok-mentokan ya guys. Dimulai dari layarnya. Layarnya ini memiliki curve OLED display yang udah 1,5K juga dan juga memiliki 120Hz refresh rate. Untuk
touch sampling rate-nya itu juga sama, yaitu 2160 Hz. Yang ini udah gila banget. Dan juga untuk peak brightness-nya ini juga bisa tinggi banget, yaitu 1800 nits, dimana ini udah hampir sama dengan layar dari smartphone flagship ya. Jadi bener-bener keterangannya ini hebat banget menurut saya. Untuk layar depannya ini sendiri juga menggunakan Gorilla Glass Victus, dimana udah lebih bagus daripada Gorilla Glass yang biasa ya guys. Dan juga udah ada sensor sidik jari di bawah layarnya tersebut. Kamera depan tetap sama 16 megapiksel dan kamera belakang sih tetap sama ya, 200 megapiksel dari Samsung. Lalu juga ada 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro kamera. Nah, CPU-nya sendiri ini yang menurut saya lumayan spesial karena menggunakan MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Versi Ultra ini adalah hasil kerjasama Redmi dengan MediaTek. Jadi nggak ada di smartphone lainnya selain Redmi ya guys. Lalu juga untuk Antutunya sendiri itu yang 7200 biasa itu kira-kira 720 ribuan. Tapi yang versi ultranya ini sendiri bisa sampai 800 ribuan. Jadi untuk dipakai untuk main game dan lain-lain tuh bener-bener bagus banget gitu ya menurut saya. Lalu juga untuk RAM-nya sendiri bisa sampai 16 GB LPDDR5. Nah, untuk penyimpanannya sendiri storage-nya ini udah 512 GB dan katanya sih udah UFS 3.1. Untuk baterainya ini 5000 mAh, tapi untuk fast chargingnya itu 120 watt. Dimana ini bener-bener cepet banget, sekelas flagship phone ya guys. Lalu speakernya sih katanya sih juga stereo ya. Nah, untuk Pro Plus ini guys, itu versi paling bawahnya yang 12 GB 256 GB itu dijual dengan harga 4,2 juta. Dan untuk versi paling tingginya yaitu 512 GB dan juga 16 GB RAM itu dijual dengan harga 4,8 juta aja. Yang menurut saya ini udah gila banget ya. Nah, kalau saya disuruh milih ya versi Poco X5 Pro dengan ini, ya mendingan saya milih ini jauh gitu loh, karena ya ini udah 7200 Ultra itu menurut saya udah gila-gilaan banget ya untuk sebuah smartphone mid range dengan harganya yang 4,8 juta itu. Nah, dengan semua informasi ini tuh sebetulnya yang paling amazing itu adalah harganya ya guys. Dengan semua fitur yang ada dan harga yang sangat amat murah banget menurut saya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Realme 11 Pro Plus yang barusan muncul di Indonesia itu ya udah lawak banget lah itu ya. Itu harganya bahkan kalau di Indonesia itu masuk yang versi paling bawahnya itu harganya 7 juta gitu ya. Ini kalau 4,2 juta bahkan yang paling tingginya 4,8 juta, ini benar-benar menurut saya gila banget ya. Apalagi desainnya itu juga ala-ala yang Realme 11 Pro Plus itu. Jadi sekarang semuanya itu udah menggunakan vegan letter design. Lalu juga untuk kameranya udah 200 megapiksel. Lalu juga layarnya ini sudah lengkung. Pokoknya mid range zaman now ini udah bener-bener kayak serasa flagship beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi tentunya dengan harga yang cukup murah dan bersaing. Nah, kalau Xiaomi Indonesia ya guys, masukin Redmi Note 13 Pro Plus ini dengan harga ya tambahin 500 ribu lah, jadi 5,3 juta atau tambahin 700 ribu jadi 5,5 juta lah. Itu menurut saya ini udah jadi bener-bener smartphone goib ya untuk mid range phone yang semuanya itu menurut saya kualitasnya udah bagus banget. Kalau Poco itu kan yang paling bagus adalah speednya, prosesornya, tapi untuk kualitas yang lain tuh mereka nggak sampai top-topan banget ya, ada yang dikorbankan gitu loh. Tapi kalau seri Redmi Note ini itu biasanya semuanya itu disamaratakan guys, jadi nggak ada yang ditinggalin, mulai dari kamera, desain, layar, dan lain-lain. Prosesornya juga itu semuanya itu rata guys, bagusnya itu rata. Oleh karena itu kalau Xiaomi Indonesia pintar banget untuk ngasih harga di Indonesia, itu udah kayaknya smartphone ini udah jadi the best smartphone gitu ya untuk
tahun entah 2023 atau 2024 kalau Xiaomi Indonesia pintar-pintar ngasih harganya. Oke, mungkin itu aja sih menurut saya yang perlu saya sampaikan ke kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau tanya-tanya tentang video kali ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, gila, perkembangan smartphone ini semakin gila sih. Mid-range phone ini habis gini udah curve display semua kali. Dan juga fitur-fiturnya menurut saya udah gila-gilaan. Habis gini kayaknya ya, itu mid-range tuh antara 600.000 sampai 800.000 deh ini Antutu skornya. Keren sih, gila.